Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini sesi kedua kita nggak membicarakan ERP lagi ya. Teman-teman tadi udah mudeng ya, ERP itu ngomongin apa ya? Ya, oke. Nah, ini yang kedua kita akan membicarakan terkait e-commerce. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih sama teman-teman nih. Siapa yang lebih suka belanja di Shopee? Coba angkat tangan. Shopee, tim Shopee. Siapa yang suka belanja di Tokopedia? Nggak ada, lebih suka ke Shopee. Kalau siapa yang udah pernah belanja di TikTok Shop? Oh oke, cewek-cewek ya, cowok-cowok udah pernah belanja di TikTok Shop. Kenapa kok teman-teman yang cewek-cewek ini suka belanja di TikTok Shop? Coba dong saya minta testimoninya. Lebih murah, iya. Karena di TikTok Shop itu lebih murah dan cara pembayaran juga sama, tapi kayak lebih mudah gitu transaksinya. Terima kasih. Oke. Masnya tadi bilang apa? Ya harganya lebih murah, mungkin lebih murah dan lebih ya. Dan mungkin juga kalau saya lihat fenomena TikTok Shop itu reviewnya lebih jelas daripada di Shopee sama Tokopedia ya. Nah oke, kali ini kita mau ngomongin soal e-commerce karena gini, mungkin kalau teman-teman tadi belajar tentang ERP ya, di sini teman-teman tadi lihat ada Pertamina, ada Toyota, ada Bank Mandiri, ada perbankan yang perusahaan-perusahaan yang komersial ya, yang konservatif ya. Nah tapi sekarang anak-anak muda itu juga pengen kerja di startup digital atau startup e-commerce. Jadi sekarang itu kalau anak-anak muda itu kerja di perusahaan kayak Shopee, Tokopedia, OLX, itu bangga banget ya, karena katanya gajinya lebih gede, ya enggak ya? Nah ini kita akan membicarakan ya sama tim-tim dosen ya, Bapak Ibu dosen yang ada di sebelah saya ini ya. Sekaligus nanti teman-teman ketika Bapak Ibu dosen berkenalan ya, teman-teman perhatikan jurusannya apa, mereka dari jurusan apa. Karena buat teman-teman yang nanti mau masuk ke dunia startup ya, mau kerja di perusahaan startup unicorn ya, kayak Tokopedia, Goto, Gojek ya, Shopee ya, mau bekerja di sana, teman-teman tahu, teman-teman akan mau masuk ke booth yang mana untuk mempelajari lebih lanjut mata kuliahnya yang kira-kira akan teman-teman dapatkan dan prospek kerjanya. Nah ini saya mau memperkenalkan ya ke Bapak Ibu dosen di sini, mungkin dimulai dari Pak Yohanes dulu. Semangat pagi. Oke, saya lihat semangatnya ini luar biasa sekali ya, muka-mukanya sangat semangat, ingin masuk terlibat ya menjadi warga masa depan IT Telkom Surabaya, betul ya Bu Anita? Ya oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, perkenalkan nama saya Yohanes Setiawan ya, saya dosen dari S1 Teknologi Informasi atau yang paling keren disebut dengan IT. Siapa sih yang nggak tahu IT ya? Mungkin ada yang SMK jadi jurusan IT, mungkin ada? SMA semua, oke ya. Kalau kita bicara masalah IT ini ya, apalagi di e-commerce ya, IT ini digunakan di mana saja ya, dan kapan saja ya, dan tidak akan pernah lekang oleh waktu gitu ya. Jadi kalau Anda mau masuk IT ya, kita punya slogan Integrated System and Cloud Technology ya. Jadi sistem kita ini terintegrasi ya. Kalau saya sendiri dari bidang Information Engineering di dalam teknologi informasi. Jadi apa yang saya tekuni ini ya, kita kalau dikaitkan dengan e-commerce ya, contohnya seperti kita membuat customer segmentation ya, seperti teman-teman ketika waktu berbelanja di marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia ya, pasti teman-teman itu akan di-recognize oleh sistemnya. Dan itu dari pegawai ya, tim IT-nya Shopee ya, khususnya dari tim data analis atau data scientist ya, mereka akan melakukan segmentasi customer untuk kepentingan bisnis gitu. Dan juga bukan hanya itu, tapi kita juga mengintegrasikan dengan berbasis web maupun juga mobile. Ya, jadi lengkap teman-teman. Teman-teman mau belajar software ada, teman-teman juga mau belajar programming ada. Ya, mungkin ada yang pernah belajar programming. Ini sekarang anak-anak SMA pada belajar programming semua loh sekarang. Ya, ada yang belajar programming? Ada? Angkat tangan yang belajar programming, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Jadi di sini bakalan banyak programming ya, mulai dari programming dasar, kemudian
sampai pemrograman yang advance, sampai teman-teman akan belajar juga pemrograman web sampai pemrograman mobile. Ya, jadi tenang, tidak akan kekurangan ya. Kemudian apakah hanya itu, apakah hanya software, hanya programming? Tidak. Tapi kita juga belajar infrastruktur IT beserta manajemennya. Ya, jadi akan ada teorinya. Jadi kalau teman-teman jadi manajer IT di suatu perusahaan pasti sudah diperlengkapi di IT Telkom Surabaya. Oke, sekian itu Bu Anita ya. Terima kasih, semangat pagi. Silakan untuk Pak Ano yang kedua. Jadi yang tadi satu dari teknologi informasi sudah terspil ya. Jadi kalau teman-teman nantinya mau bekerja di dunia e-commerce, di startup ya, teman-teman bisa ke booth teknologi informasi untuk mempelajari lebih dalam apa aja sih prospek kerja di teknologi informasi. Dan sekarang yang kedua, ini yang menarik juga, nggak kalah menarik ya. Dosen ternama dari digital business, Bapak Ano, silakan perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ano. Nama lengkap saya Cesariano Lavaduyesa. Rumit? Ya, jelas. Kenapa nama saya unik? Saya begitu login nggak bisa milih username. Dapatnya gitu, betul ya? Kalian begitu login ke dunia dapat username nggak? Nggak kan? Dapatnya itu username itu ya terima aja gitu ya. Oke. Jadi kalian bisa manggil saya dengan nama Ano. Saya adalah dosen program studi bisnis digital atau kerennya dibilang digital business. Dikbis. Dikbis. Apa sih program studi digital business? Kita nyebutnya Dikbis aja ya, sepakat ya? Dikbis itu adalah program studi, sederhananya adalah program studi yang basicnya kalian adalah ingin belajar manajemen. Kalian orang manajemen nih. Karena salah satu prodi di IT Telkom Surabaya yang memang backgroundnya manajemen adalah Dikbis. Apa bedanya Dikbis dengan prodi lain? Bedanya adalah prodi Dikbis adalah orang manajemen yang bisa IT. Kalian akan mempelajari ilmu-ilmu manajemen dari manajemen operasi, manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen keuangan, tapi kalian juga akan belajar ngoding. Wah. Ngoding kalian akan belajar juga. Kalian akan bahasa yang semester lalu saya ajarkan adalah Python. Oke, Python. Wah, Python dibutuhin di semua industri startup dan tech company. Tahu Python ya? Belum tahu? Oke, nanti kita bisa belajar bareng. Oke, selain Python nanti kalian juga akan belajar database dari MySQL, Postgre dan lain-lain. Wah, toolsnya banyak. Jadi kalau di digital business itu kalian mempelajari manajemen tapi juga mempelajari IT. Oke. Karena ibarat gini, sekarang itu membutuhkan multidisiplin, tidak satu disiplin aja. Saya ibarat teman-teman di sini pasti ada yang suka main game online ya. Ya, main game online ya. Saya juga gamer. Saya juga wibu juga. Gamer dan wibu. Gamer dan wibu yang bangga. Oke. Cosplay juga nggak Pak? Cosplay jadi siapa gitu? Saya suka nonton cosplaynya Bu. Oke. Jadi kebanyakan saya udah sampai mana ya? Oke. Saya gamer dan wibu juga. Lalu jadi di Dikbis itu kita belajar bagaimana caranya salah satunya ya kita membuat sebuah produk digital. Ya, membuat produk digital. Bisa kita bikin produk yang baru atau meningkatkan proses yang sudah ada. Kita teman-teman tahu ya, di dunia startup dan tech company ini kita banyak membutuhkan produk digital. Sederhananya itu ada web based dan application based, gitu ya. Nah, di Dikbis kita belajar bagaimana caranya meningkatkan proses yang sudah ada atau membuat suatu produk yang baru digital lewat namanya mata kuliah product management. Jadi kita di situ akan mendesain produk secara prototyping, terus bikin secara desain dan fungsi sampai ke tahap MVP namanya, minimum viable product. Sampai produk digital itu mencapai satu tahap bisa berfungsi dan desainnya bisa dinikmati oleh user. Itu kita akan belajar di product management. Oke, kenapa? Kembali lagi ke tadi, kenapa orang manajemen itu harus bisa IT? Ibarat kalau teman-teman main game,
MOBA gitu ya. Saya asumsikan teman-teman yang wong lanang ini pasti suka main game ya. Saya dari banyak game saya ambil Mobile Legend. Di Mobile Legend itu ada banyak kelasnya. Ada tank, ada support, ada assassin dan ada marksman. Apa jadinya kalau dalam satu tim itu marksman semua? Apa jadinya kalau dalam satu tim itu mage semua? Nah, di business management kita belajar bagaimana caranya teamwork. Kalau seandainya teman-teman tahu apa misalnya kalian sebagai tank terus tahu skill dari assassin, tahu skill dari marksman, kan kalian bisa kerjasama satu sama lain. Kapan kalian masuk, kapan kalian mundur, kapan kalian kerjasama, kalian tahu, gitu ya. Jadi kita juga belajar bagaimana cara komunikasi, cara berempati, lalu cara analisa data juga ada di manajemen di digital business. Oke. Jadi buat teman-teman yang memang ingin gabung program studi di bisnis digital, satu lagi. Program studi bisnis digital lahir dari Telkom Digital Business, Direktorat Telkom Digital Business, DDB. Jadi kita skill-skill yang kita ajarkan dan berikan ke mahasiswa berdasarkan skill Telkom Digital Matrix. Oke, jadi skill yang dipelajari di program studi nanti itu linear dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Contohnya nih, sedikit aja. Teman-teman tahu Discord? Tahu Discord? Nah, di program studi digital business kita tidak lagi menggunakan WhatsApp sebagai komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Kita full Discord. Asik ya? Asik dong. Jadi kalau di Discord itu kita bisa interaksi ngobrol sama mahasiswa sambil main game. Habis main game lanjut ngobrol tentang akademik. Asik kan? Kalau misalnya asik, yuk gabung program studi bisnis digital. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ano. Kalau di Dikbis ya atau bisnis digital, itu teman-teman itu prospeknya tidak hanya menjadi karyawan di sebuah startup atau e-commerce ya, tapi teman-teman itu akan diajari bagaimana caranya menjadi entrepreneur. Karena buat teman-teman yang pengen punya small business ya, ingin menjadi small business owner dan membuka lapangan kerja, itu semua ilmunya ada di bisnis digital. Di Pak Ano, nanti dicari aja orangnya di booth-nya nanti ya. Oke, yang ketiga itu kita akan memperkenalkan seorang dosen ya dari data science atas nama Bu Rini. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sarapan semua atau belum ini? Belum. Nanti minta kakak-kakak di booth ya, apa ada snack apa enggak. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Rifdatun Nikmah, kalau disingkat panggilannya Rini. Jadi nanti teman-teman yang mau kuliah di Prodi Sains Data nanti akan sering ketemu saya, nama saya Bu Rini. Kira-kira saya dosen yang galak, judes atau gimana nih menurut kalian? Baik ya, baik nih kata, ini ada mahasiswa Sains Data. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan dosen-dosen yang baik, muda-muda gitu ya. Mungkin ada yang tahu data science, pernah dengar? Data scientist. Jadi kalau kalian mempelajari data science, pekerjaannya nanti dikenal dengan data scientist. Data scientist ini beberapa tahun ini menjadi pekerjaan yang terseksi, seksi gitu ya. Jadi kalau yang mungkin tertarik, di data science ini yang kita pelajari ada 3 keilmuan, yaitu matematika, statistika, kemudian ada ilmu komputer, dan pengetahuan bisnis. Data science bisa bekerja di semua bidang. Jadi kalian mau misalkan nanti bekerja di e-commerce, jadi kalian juga harus punya pengetahuan tentang e-commerce. Kalau misalnya bekerja di mana? Pesawat, airport, berarti kalian harus punya pengetahuan tentang airport. Semua itu bisa dilengkapi seiring berjalannya waktu, kalian punya pengalaman. Tapi nanti waktu di Prodi Sains Data, kalian nanti akan dikuatkan di matematika, statistika, kemudian di ilmu pemrogramannya. Gimana kalau misalnya kalian tidak bisa matematika? Kalian masih bisa dari data analisis. Jadi kita juga punya kompetensi apa? Profil lulusan ya. Selain jadi data scientist, kalian bisa dari data analisis, bisa dari data engineer, bisa juga jadi technopreneur.
Kalian yang memberi pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya kalian kurang begitu mampu di matematika, kalian masih bisa menjadi data engineer. Kalian orang-orang yang akan menyimpan datanya. Kalian yang akan mengatur bagaimana data itu harus disimpan supaya bisa diolah. Kalau kalian punya matematika yang sangat kuat, kalian bisa menjadi seorang data analisis. Jadi yang sudah disiapkan oleh seorang data engineer, kalian bisa mengolahnya. Kemudian kalau kalian punya kemampuan yang bagus di matematika, di ilmu komputer, di pengetahuannya, kalian bisa bekerja secara profesional menjadi data scientist. Kalian bisa menceritakan bagaimana itu data-data. Nanti kalau kalian keliling booth ini, kalian bisa lihat bagaimana sebuah data bisa diceritakan. Bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk angka-angka, tabel, seperti itu. Grafiknya juga bisa berubah-ubah sesuai permasalahannya. Jadi kalian nanti juga akan belajar bagaimana memvisualisasikan data. Banyak sekali mata kuliah yang menarik. Prodi ini juga sangat menantang, menyenangkan mungkin bagi kalian-kalian yang punya jiwa-jiwa kepo ya. Punya bakat-bakat jadi agen FBI gitu ya. Karena kalian harus menggali masalah-masalah apa yang ada di bisnis itu. Misalnya di e-commerce, permasalahan apa sih yang ada di e-commerce? Butuh data-data apa saja? Kira-kira untuk menjawab masalah tersebut itu harus disajikan seperti apa? Harus memberi insight-insight apa? Seperti itu ya, gambaran dari data scientist. Kira-kira ada yang tertarik jadi data scientist? Ada, belum ya? Nanti mungkin setelah talk show ada gambar. Terima kasih Mbak Anita. Jadi buat adik-adik sekalian, kalau adik-adik itu melihat e-commerce ya, e-commerce itu kan dia sudah bikin data ya, demografinya, paling banyak yang menggunakan wanita atau pria, paling banyak yang menggunakan itu usia berapa sampai berapa, interval usianya ada yang 18 sampai 23, ada yang 24 sampai 27 misalkan. Nah, datanya itu sudah ada. Tapi data tersebut itu harus dianalisa supaya nanti kita bisa membuat keputusan-keputusan kita mau ekspansi kemana aja. Kayak Shopee gitu ya, Shopee mau ekspansi ke kota mana aja, bulan ini kita mau bikin campaign apa ya. Itu semuanya di drive berdasarkan data. Nah bagaimana cara kita membaca data itu semua ilmunya ada di data science. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang nantinya pengen jadi CEO ya. CEO di karirnya, kalau teman-teman masuk ke startup, teman-teman masuk ke digital bisnis atau menjadi entrepreneur ya, membaca data itu tidak hanya membaca tapi juga menganalisa. Nah kali ini kita balik lagi kita membicarakan tentang e-commerce ya. Saya tuh pengen nanya ke Bapak Ibu dosen yang luar biasa ini sebagai narasumber ya. Kalau kita tahu Shopee, TikTok Shop, bahkan TikTok yang awalnya itu cuman platform seru-seruan, platform joget-joget kalau kata orang ya, sekarang jadi platform e-commerce. Kenapa mereka itu menjadi platform jualan ya? Padahal sebenarnya mereka menjadi platform yang cuman konten biasa, konten video pendek aja sudah oke gitu ya. Jadi saya mau tanya ke Bapak Ibu dosen narasumber ini ya, kira-kira menurut Bapak Ibu dosen, apakah toko offline ya, toko offline kayak yang di mall-mall gitu ya, itu tuh masih prospek nggak sih dengan adanya e-commerce yang saat ini tuh kayak semua platform itu menjadi e-commerce gitu ya? Apakah toko offline tuh masih diperlukan ataukah masih berkembang? Lebih berkembang mana antara toko offline dengan e-commerce? Silakan mungkin salah satu. Kalau menurut Ibu Rini dari Data Science karena beliau biasa menganalisa ya, bagaimana ini? Dari seorang data scientist ya, tentunya kita harus berbicara berdasarkan data. Sekarang saya harus cari dulu datanya untuk mengambil keputusan. Itu adalah problem statementnya. Masalahnya adalah seperti itu. Kalau kalian mendapat masalah seperti itu, kira-kira saya butuh data apa untuk menjawab seperti itu. Jadi saya harus mengumpulkan data dulu. Bagaimana apakah toko offline ini perlu berjalan atau tidak? Kira-kira toko offline ini dibutuhkan oleh siapa? Jadi saya harus ambil data dulu dari customernya. Dia dibutuhkan oleh siapa? Katakan kalian ini adalah customernya. Jadi saya akan mengambil data dari kalian. Kira-kira nih dari seluruh yang ada di ruangan ini, anggap kalian adalah responden saya. Saya ingin mengambil data dari kalian. Apakah kalian masih butuh toko offline? Coba angkat tangan.
dari kalian? Berapa persen orang yang ada di sini? Ini adalah data. Jadi kalian itu bagian dari data. Berapa? Coba yang angkat tangan. Ada yang bisa matematika? Coba dihitung nih orangnya di sini berapa? Berapa persen orang yang ada di sini? Kayaknya hampir 80%. Hampir di atas itu. 80%. Apakah 80% itu cukup signifikan bagi saya untuk mengambil keputusan, untuk membuktikan bahwa toko offline masih dibutuhkan orang-orang? Seperti itu data saya yang bekerja. Kalau ini masih sekian, sedangkan toko offline itu dia bisa dimanfaatkan misalkan dia nasional. Berarti apakah orang di sini mewakili seluruh nasional? Tidak kan? Saya butuh data lagi. Begitulah seorang data scientist bekerja. Jadi dia harus memahami toko offline ini seperti apa, dia industrinya, luasan areanya, dia dibutuhkan oleh berapa orang gitu. Kemudian saya butuh data apa? Ini masih satu variabel, masih satu data. Ada banyak data lagi. Kalau ada data lagi, saya harus mempelajari. Ada metode banyak, ada machine learning, ada deep learning, ada exploratory data. Kalau mau tahu seperti apa, kalian harus masuk di production data, oke? Kira-kira seperti itu. Terima Mbak kasih. Anita. Ada lagi mungkin dari Pak Ano atau Pak Yohanes? Oke, terima kasih Bu Anita ya. Kalau kita melihat perkembangan e-commerce saat ini ya, dan juga sekarang kita sudah memasuki pasca pandemi ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kebiasaan belanja dari konsumen kita ya di Indonesia itu sudah berubah. Kalau dulu pandemi kita fokus 100% terpusat kepada yang online gitu ya. Nah sekarang ini bagaimana? Nah sekarang kita ini punya sistem omni channel gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai omni channel berarti itu ibaratnya adalah hibrid antara online dengan on-site ya atau offline tadi ya, toko offline sama aja. Nah, maka dari itu karena sistem omni channel ini ya, yaitu saluran yang terintegrasi satu sama lain, maka di situ kita membutuhkan IT. Nah, IT di sini berperan di dalam sistem omni channel karena dia akan mengintegrasikan semuanya. Bila nanti kalian mau membuka bisnis gitu ya, dan kalian pasti harus membuka di banyak saluran, bukan hanya sekedar toko offline yang kelihatan, toko onsite ya, tapi juga online. Online itu pun ada banyak saluran yang bisa kalian pilih. Mulai dari marketplace ya, kalau marketplace seperti Tokopedia ataupun Shopee itu berbasis aplikasi pihak ketiga ya. Jadi seperti bisnis C2C, consumer to consumer ya. Kemudian juga Anda juga bisa menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dan itu bagaimana caranya mengintegrasikannya? Maka dari itu Anda membutuhkan IT. Lalu mungkin Anda juga mau membuat websitenya bagi perusahaan Anda sendiri gitu ya. Kemudian juga mau bikin versi mobile-nya ya, karena sekarang orang kepengen kalau kemana-mana bisa belanja ya, dan kapanpun dimanapun, maka dari itu semuanya harus ada. Dan disitulah IT berperan. Kita mengintegrasikan semua sistemnya menjadi satu ya, sehingga ketika nanti misalkan ada pembeli yang membeli satu barang ya, nanti stoknya juga pasti akan sudah diatur, terintegrasi semuanya, mulai dari mobile sampai webnya. Oke, seperti itu Bu Anita. Wah, saya amazing banget ya Pak Yohanes dari teknologi informasi ngerti namanya omnichannel. Padahal omnichannel ini ranahnya Dikbis. Karena omnichannel itu jadi yang namanya sebuah brand ya, toko ya, itu dia harus memiliki saat ini dia harus memiliki toko offline dan juga toko online. Kenapa? Karena cara seseorang untuk berbelanja, perilakunya itu sudah mulai berubah. Ada juga yang mereka itu sebelum belanja, mereka itu lihat-lihat dulu ya kan di online, harganya berapa, reviewnya kayak gimana. Tapi itu juga nggak cukup buat mereka. Kadang-kadang mereka butuh toko offline untuk bisa merasakan produknya seperti apa. Misalkan baju, oh ternyata baju ini kalau di video, di konten-konten TikTok kayaknya bahannya bagus, tapi ketika dipegang kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi masih dibutuhkan toko online dan toko offline. Nah, saya pengen tanya lebih lanjut lagi. Kalau omnichannel menurut Pak Ano bagaimana ya dari bisnis digital, Pak? Oke, saya akan share sedikit ya. Kalau tadi Bu Rini berbicara tentang pakai data, terus juga Pak Yohanes berbicara pakai IT, saya berbicara irisan keduanya. Saya akan berbicara memakai data dan pakai perasaan.
Karena kan kalian membeli suatu produk pasti ada keputusan pembelian pakai perasaan. Ya. Nggak mungkin kalian, wah ini paling bagus, ini paling bagus, paling mahal dan paling jempolan. Tapi kalian nggak suka produk itu, kan ada unsur sukanya, betul ya? Jadi saya di sini pakai irisannya, pakai perasaan. Jadi kalau bahasa istilahnya baper, bawa perasaan. Oke, jadi menurut saya yang saya pernah baca di artikel, beberapa customer itu terbagi ke dalam 3. Ada yang percaya terhadap produknya, itu dia selalu beli full online. Ada yang omni channel, dia mau beli online dan mau beli offline. Ada juga customer yang pengennya beli offline aja. Kalian masuk yang kategori mana? Online dan offline. Yang lain ada di sini yang percaya penuh, saya percaya produk online Pak, asalkan di official store. Wah. Apakah kalian percaya full online? Yang fanboy mungkin di sini. Yang fanboy kan asalkan dia centang ungu, asalkan dia apalagi? Asalkan dia reviewnya banyak, asalkan dia bintangnya banyak, apakah kalian percaya? Nah, untuk beberapa hal mungkin ada beberapa user yang percaya dan lebih ke mager ya. Lebih ke mager terus percaya review, mungkin dia akan full online. Dia beli langsung secara online dikirim ke kantor atau ke rumahnya. Tapi beberapa pelanggan itu masih menggunakan online dan offline. Seperti saya sederhanakan contoh ya, saya sendiri ya, saya sebagai contoh. Saya adalah tipe yang online dan offline, dan bisa berlaku kebalikannya. Jadi gini, kalau kebiasaan saya sendiri adalah saya melihat produknya secara online, lalu saya bertanya kepada seller tersebut, ada toko offline-nya enggak? Saya lihat dari katalog dari e-commerce-nya seperti ini, lalu saya cocokkan dengan tokonya, sesuai enggak? Gitu ya. Kan saya jadi lebih percaya sama tokonya, betul ya? Dibandingkan saya melihat katalog secara online. Saya datang juga, saya validasi, saya ngobrol bareng, wah ternyata penjualnya lebih ramah, ternyata saya dapat potongan lebih banyak kalau misalnya offline gitu. Atau saya kebalikannya, saya datangin toko offline-nya, wah ternyata barangnya bagus, terus ditawarin, Mas kalau seandainya beli secara website kita atau secara di e-commerce kita, dapat potongan loh 50.000, oh oke. Saya mau beli produknya ini tapi saya pesan di Tokopedia. Bisa kan? Bisa ya? Itu kan berarti omni channel. Saya lihat datang ke toko offline-nya, tapi saya beli secara online. Saya kirim ya, saya mau pakai promo diskonnya. Itu berarti omni channel. Saya melakukan hal itu. Kenapa saya melakukan itu? Ya, saya melihat dari katalognya, saya melihat reviewnya, saya datangi toko offline-nya juga. Jadi kan validasinya ada. Secara data saya dapat, secara perasaan juga saya dapat. Oke. Atau ada juga yang mungkin yang orang tua kalian yang misalnya lebih percaya datang ke toko offline, biasanya kan kayak gitu ya. Oh nggak mau, papa sama mama pengennya datang langsung ke toko, ya. Mungkin dari saya gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Ano atas informasinya dan wawasannya. Nah, teman-teman saya mau tanya di sini, ada nggak yang beli produk itu nunggu di review sama influencer? Biasanya cewek-cewek ini. Ada yang pernah beli produk karena review dari influencer? Iya, pernah. Jadi hampir semuanya itu pembelian produk, keputusan membeli produk itu juga tergantung oleh influencer marketing. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu semua yang ada di sini sebagai narasumber saya, kira-kira berapa persen efektivitas seorang influencer marketing di era e-commerce? Oke, terima kasih Mbak Anita. Kali lagi ya, karena saya seorang data scientist, tentu saya butuh data ya. Tentu ada banyak, katakan influencer itu adalah media ya. Ada influencer, terus ada apa lagi kira-kira? Kalau kira-kira mau membandingkan, kita pasti butuh pembanding. Influencer dengan apa gitu ya, atau misalnya dengan iklan di TV, dengan apa gitu ya.
maka kita harus mengumpulkan data lagi, sama seperti tadi ya. Saya tanyakan dulu kira-kira berapa persen sih orang yang membeli itu terpengaruh dari influencer. Pasti ada pertanyaan misalnya, kalian ke toko ini setelah melihat apa? Apa dari Facebook, apa dari Instagram, apa dari lihat TV atau diberitahu teman, itu termasuk influencer ya, seperti itu. Mungkin yang terpengaruh oleh influencer berdasarkan saya baca, karena yang influencer itu biasanya pakai media sosial, pasti yang terpengaruh adalah otomatis generasi-generasi yang terikat dengan media sosial adalah generasi Z ya, biasanya adalah Gen Z. Bagaimana dengan Gen X, Gen Y, dengan Gen Baby Boomer yang sudah tua-tua, apakah itu mereka juga tertarik dengan influencer gitu? Maka kita kembali lagi, kita butuh datanya. Kita harus punya data dari generasi yang lain, ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Setelah itu saya baru bisa mendapatkan insight apakah influencer itu berpengaruh. Mungkin influencer akan berpengaruh terhadap toko-toko yang market share-nya adalah generasi Z. Gitu. Kalau misalkan mau digeneralisasi untuk generasi-generasi yang lain, maka saya butuh informasi lebih lanjut. Nah itu di situ data scientist perlu bekerja lagi, menggali-gali data lagi, data mining, data eksplorasi seperti itu. Jadi ya, kalau dari data scientist kira itu. Ada Mungkin tambahan dari lagi? prodi yang lain silakan. Iya. Oke, saya tambahin sederhana ya, cepat. Kenapa influencer bisa? Saya ngefans BTS. BTS ngepromosiin lewat Tokopedia. Oke, saya Tokopedia user. Tokopedia warnanya apa? Cocok ya? Oke. Mempengaruhi kah? Mempengaruhi. Oke, saya contohin gitu aja ya. Terima kasih. Oke baik, kalau begitu terima kasih ya narasumber saya, ini luar biasa sekali ya. Dan topik kita ini emang kalau e-commerce tuh nggak ada habisnya, karena e-commerce ini bisa buat teman-teman yang mau kerja di unicorn atau bahkan yang mau jadi small business owner. Jadi karena waktunya terbatas ya, jadi kita mau nggak mau harus mengakhiri sesi hari ini, sesi kedua kali ini. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang e-commerce, tentang jurusan-jurusan prodi-prodi yang ada di sini, teman-teman bisa langsung ke booth-nya teknologi informasi, bisnis digital atau data science atau science data. Ini sebelah ini langsung science data ya. Jadi teman-teman tadi lihat semua jawaban dari Ibu Rini semuanya harus berdasarkan data. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan data dan yang mau eksplor tentang data, karena data itu sangat mempengaruhi keputusan kita ya, keputusan pembelian, keputusan bisnis, dan buat teman-teman nggak cuman bisa jadi karyawan di perusahaan unicorn, tapi juga bisa jadi entrepreneur juga. Oke, terima kasih, itu dari saya Anita Hakim. Selamat pagi. Oh, butuh tanya jawab. Oh, masih ada waktu tanya jawab. Saya kira tanya jawabnya nggak ada. Oke, karena ada tanya jawab, teman-teman ada yang mau bertanya mungkin ke teman-teman narasumber saya? Yuk, yang mau mungkin mau bertanya tentang serba-serbi e-commerce lebih lanjut atau apa? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky India Irianti dari SMA Negeri 1 Ngoro. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika data yang diambil ternyata kurang sesuai dengan hasilnya? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya berat. Sepertinya calon-calon mahasiswa sains data ya. Ibu Rini mohon informasinya. Ya, terima kasih untuk calon mahasiswa prodi sains data ya. Saya tunggu 1 semester lagi berarti ya. Iya, betul. Dicatat ya namanya tadi siapa ya? Nanti dicari nanti di DM. Kok nggak masuk gitu ya? Udah ditandai ya? Tandai ya. Jadi kalau misalnya datanya kurang sesuai gitu ya, tentu sebelum kita survei atau misalkan sebelum kita menggunakan data, biasanya kita ada proses. Jadi data science itu ada proses di awal. Kita ada 5 step umumnya ya. Pertama kita preparation dulu. Kira-kira data yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian ada data mining, datanya dikumpulkan. Kemudian ada data pre-processing, datanya diproses.
Kira-kira misalnya ada data yang missing value, datanya kurang, bagaimana cara kita menambahkan datanya, bagaimana kita mengisi data yang kurang. Kemudian selanjutnya kalau misalnya datanya sudah bersih, baru kita olah. Kalau misalnya ternyata datanya kurang mewakili sampel, kita harus menambahkan lagi. Ada yang kita sebut namanya survei di awal. Ada yang disebut data training, ada yang disebut data testing. Jadi data itu ada banyak. Kalau misalnya data tidak mencukupi, maka kita perlu menambahkan data lagi, data mining. Atau misalnya kita anggap ini survei pendahuluan, berarti nanti kita lakukan survei kembali. Kita survei lagi, kita pre-survei lagi, berdasarkan data survei sebelumnya. Karena menurutnya datanya kurang valid gitu ya. Ada juga yang namanya uji validitas, uji reliabilitas, ada banyak macam, banyak ada metodenya. Kalau ingin tahu bagaimana caranya, boleh masuk mata kuliah saya. Ada Silakan statistika, mampir ke probabilitas. booth. Ada exploratory data. Kali promosi ya, nggak apa-apa ya. Promosi sebanyak-banyaknya, Bu. Iya, ini banyak nih dosennya di sini. Kalau masih jawaban saya kurang mencukupi, nanti keliling lagi booth-nya, ditanyain lagi satu-satu dosennya. Jawabannya yang benar seperti apa gitu ya. Mungkin semoga masih banyak pertanyaan sehingga tertarik untuk masuk di kuliah desain data ya. Betul, Sense Data ini prospek sekali. Ada waktu lagi untuk pertanyaan kedua? Mungkin ada yang Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman yang interest dengan dunia e-commerce, yang mau kerja di startup? Cowok dong, ayo coba. Mas-masnya, Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galung Afsadewa dari SMA Negeri 1 Ngoro. Saya mau bertanya, bagaimana cara mensurvei dan mengumpulkan data, apa dari pihak itu turun langsung ke masyarakat atau gimana? Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. oke, ini boleh dari narasumber dari Sense Data atau mungkin dari Dikbis atau mungkin dari Teknologi Informasi, bebas boleh, atau mungkin boleh dua jawaban, dua jurusan yang menjawab. Tes. Oke, tadi Mas siapa namanya Mas? Halu. Oh Galuh. Oh iya. Galuh ya. Saya kira Galuh. Oke, saya ingin menambahkan tadi bagaimana mendapatkan tadi menanggapi sedikit ya. Kalau tadi data science ada metodenya, kalau Dikbis juga ada metodenya juga. Pendekatan kalau misalnya di Dikbis itu analogi sederhananya kita bisa mencari data primer dan data sekunder, sederhananya. Data sekunder itu bisa kita cari langsung ke secara online, misalnya websitenya, lalu dari websitenya itu mungkin ada sosial medianya yang berada di internet, biasanya gitu ya. Atau kita juga ngevalidasi langsung ke sumber primernya, ya, primernya langsung ke sumbernya. Jadi kita datangi langsung, kita wawancara, bisa kita juga observasi, dan bisa juga kita kasih kuesioner, kita kumpulkan datanya. Jadi ada banyak metodenya yang bisa kita kumpulkan agar data tersebut valid nih. Karena kalau zaman digital sekarang kita nggak bisa percaya satu sumber, betul ya? Kalau misalnya di website bilang A, ya kita harus validasi juga. Sosmednya ngomong A juga enggak, atau yang lain juga ngomong A juga enggak. Kalau sama oke, valid nih gitu ya. Baru kita percaya. Beda kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu kita satu sumber sama misalnya sama orang tua atau sama orang, kalau A ya A, nggih Pak, kalau sekarang enggak ya, kita harus validasi. Oke, tadi pertanyaan Mas Galuh apa? Bisa diulang? Teknisnya Pak, lebih ke teknisnya. Teknis Mencari data, mencari data. mendapatkan data. Oke, ini tergantung kita kebutuhannya ya Mas. Kita kebutuhannya lebih ke banyak orang atau lebih data yang spesifik dan dalam. Kalau sederhananya, kalau misalnya datanya banyak, mungkin kita bisa langsung datang ke sumbernya. Misalnya Masnya butuh data apa kira-kira? Contohnya, misalnya Masnya butuh data tentang telco, pengguna telkom, pakai Telkomsel ya? Bukan? Wah,
Wah, pakai apa? M3 ya? M3. Apa? Telkomsel. Anggaplah pakai Telkomsel. Anggaplah pakai Telkomsel, terus abis ini pindah ke Telkomsel. Kok saya promosi ya? Nah, anggaplah Mas Galuh pengen nyari data pengguna Telkomsel. Oke, apa yang Mas Galuh lakukan? Apakah ngesurvei, Mas pakai Telkomsel enggak? Mas pakai Telkomsel kan? Enggak. Kita datengin ke sumber primernya, ke perusahaan Telkomselnya. Kita butuh data, terus pakai surat pengantar, kita membutuhkan data ini spesifik. Nanti dikasih datanya oleh dari pihak Telkomsel. Sumber primer dong, dikeluarkan oleh Telkomsel sesuai dengan kebutuhan kita. Valid enggak? Valid ya. Itu kalau misalnya kita mencari data langsung ke sumber primernya. Kalau seandainya kita mencari data tentang perilaku konsumennya, gimana? Bentuknya bisa kuesioner, bisa wawancara. Kalau misalnya kuesioner kita menangkap demografinya. Sebenarnya teman-teman ini suka apa sih? Suka di misalnya perilakunya itu di Telkomsel itu kita contohnya kemampuannya misalnya sebulan sebenarnya kemampuannya itu 100.000 atau sampai 300.000. Kita bisa pakai kuesioner. Atau kalau misalnya mau lebih mendalam kita bisa pakai wawancara. Mas, jadi misalnya lebih mendalam nih pakai teknik wawancara namanya. Wawancara misalnya lebih dalam penggunaannya pakai prabayar, pasca bayar, penggunaannya pakai apa aja, bayarnya pakai apa, terus biasa suka minjem enggak, bayar pulsanya, suka pakai pay letter enggak, itu kan kita pakai wawancara, lebih dalam. Cukup? Oke, terima kasih. Oke, ya. Mungkin saya sedikit menambahkan dari Pak Ano dan juga tadi Bu Rini ya. Hanya saya bahas dari sisi IT ya. Kalau kita berbicara mengenai teknik pengumpulan data, ya kembali lagi kepada kebutuhan data apa yang kita gunakan. Karena nanti kalau riset ya atau penelitian itu pasti kita akan butuh data ya, dan teknik pengumpulan datanya bergantung dari kasus atau hal yang ingin kita teliti seperti itu ya Mas ya. Nah, di dalam statistika itu sebenarnya kita juga mengenal ada populasi dan sampel. Nah, biasanya kita menggunakan sampel supaya nanti jumlahnya juga tidak terlalu besar. Tapi itu kembali lagi kepada kebutuhan. Karena tadi Mas menyebutkan kalau seluruh Indonesia ini terlalu banyak orangnya bagaimana gitu ya. Lalu kalau untuk teknik pengambilan datanya ya, tadi kalau ada data yang sekunder ya, kalian bisa cari di data-data yang ada di Google, internet ya. Kalau pada umumnya data-data di Kaggle itu untuk latihan-latihan, kalau mau belajar analisis data itu ada di situ. Kemudian juga kalau butuh data primer yang berupa pengisian formuler itu bisa pakai Google Form seperti itu. Jadi sudah lebih canggih ya. Dan bahkan pengumpulan data lainnya itu banyak juga ya. Kalian yang kalau berbelanja di Shopee atau Tokopedia, kalian suka nggak ngisi review bintang 5, bintang 2, bintang 1 ya? Yang jago ngisi review. Nah, itu mbaknya ya. Jadi jarang orang yang disuruh mau ngisi review. Nah, sebenarnya ketika Anda mengisi review itu sebenarnya juga dari pihak marketplace-nya itu juga mengambil data Anda, dan juga ketika Anda membeli ya, punya pola pembelian, ada pola transaksi di situ, itu sebenarnya data Anda juga di take oleh mereka. Ya, jadi ada banyak sekali metode pengumpulan data, dan sekarang dengan adanya IT kita bisa melakukan otomatisasi terhadap itu semua, sehingga nggak perlu lagi ya cetak-cetak banyak gitu ya. Kita sudah go paperless gitu ya. Jadi sudah berbasis software seperti ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Yohanes, Pak Ano, dan Bu Rini. Ya, dan Bu Rini. Mungkin sesi kali ini karena waktunya memang sudah benar-benar habis ya, jadi kita akhiri. Kalau teman-teman semua adik-adik ingin tahu lebih dalam bisa langsung ke booth masing-masing dari Prodi, dan jangan lupa besok kita masih ketemu lagi. Kalau teman-teman masih ingin tahu tentang startup digital, besok akan ada sesi terkait startup digital. Dan hari ini juga kita announce-kan bahwa akan ada hadiah berupa e-money
100.000 untuk 5 orang pemenang untuk teman-teman yang upload video, IG Reels atau bahkan foto. Jadi kita ada kontes foto dan video ya. Videonya bisa IG Reels, bisa a day in my life in ITTS gitu ya. Atau mungkin foto, kontes foto, teman-teman mau foto di spot-spot yang ada pada ITTS gitu ya. Jadi nanti kita akan undi, kita akan konteskan ya, yang menang 5 orang pemenang akan mendapatkan e-money sebesar 100.000. Jadi buruan take video ketika istirahat ya, ketika break ya, atau mungkin mau bikin video ya, video tentang testimoni di ITTS ketika datang ke booth-booth masing-masing, atau teman-teman interest dengan booth apa saja ya, silakan dibikin video IG Reels-nya. Siapa tahu teman-teman masuk 5 orang pemenang, karena yang tadi belum ke-announce ya kayaknya yang dari SMK Telkom ya. Oke. Kalau gitu terima kasih atas waktunya ya. Selamat siang.